Di lereng Merapi ini, udara tergantung aktivitas Gunung Merapi. Saat tidak erupsi, maka akan terasa lebih dingin dibanding ketika erupsi. Lihat saja, semua orang di sini terlihat menikmati tiap tarikan napas panjang yang melegakan. Tapi, siapa sangka, ada satu tempat di balik pintu ini yang menyimpan cerita yang jauh berbeda dengan suasana di luar. Jujur deh, siapa yang gak suka kalau diajak ke lereng Gunung Merapi? Udaranya itu loh, dingin dan bikin betah berlama-lama di sini buat ngopi atau sekedar selfie. Nah, di belakang sini ada spot yang namanya Bunker Kali Adem. Banyak yang berekspektasi tinggi kalau udara di dalam sana sama seperti udara yang ada di luar sini. Tapi apakah kenyataannya begitu? Yuk kita cek. Kawasan Kali Adem ini memang tidak pernah sepi. Apalagi akhir pekan. Di mana-mana kelihatan orang liburan naik jeep, foto-foto dan ketawa lepas. Rasanya seneng banget melihat tempat yang dulunya pernah kena bencana hebat, sekarang penuh lagi dengan senyuman. Namun, banyak orang yang sering datang ke sini, tapi jarang ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding beton setebal 2 meter ini. Begitu kita melangkah turun ke bawah tanah, lupakan soal angin gunung yang sejuk tadi di luar. Selamat datang di dalam Bunker Kali Adem. Di sini, gak ada pendingin udara, gak ada jendela, dan udaranya gak muter. Hasilnya, hangat, pengap, dan langsung bikin mandi keringat. Pada saat terjadi letusan, ada satu yang ada di dalam kamar mandi dan satu yang ada di ruang tengah, ya tidak selamat gitu ya, karena kondisi bunker yang panas seperti itu. Ya kalau yang saya rasakan mungkin dari cerita itu saya bisa membayangkan gitu ya seperti apa kondisi saat itu, karena memang tidak ada ventilasi dan semuanya dikepung oleh pasir panas. Jadi ya memang susah untuk bisa selamat dalam kondisi itu. Mungkin kita cuma mengeluh gerah beberapa menit, tapi rasa pengap ini membawa kita kembali ke kisah pilu 20 tahun silam. Juni 2006, bunker ini saksi bisu tragedi memilukan. Dua relawan, Sudarwanto dan Sarjono, berlindung di sini saat Merapi mengamuk. Mereka mengira dinding setebal 2 meter ini dapat melindungi, tapi nyatanya lahar panas mengubur bunker ini hingga pintunya tidak bisa dibuka. Suhu di sini naik drastis sehingga menjadi seperti oven raksasa. Keduanya ditemukan meninggal di dalam toilet setelah berjuang bertahan hidup di suhu yang tidak masuk akal. Tragedi itu sudah lama berlalu, namun bagi warga, keramaian ini punya arti mendalam. Jadi mulai itu terus sekarang sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah, jadi untuk sebagai wisata. Tapi awalnya dulu cuma sebagai tempat camping atau tempat perkemahan juga dulu itu. Tapi sekarang semenjak erupsi 2010 yang paling besar itu, sekarang sudah tidak digunakan lagi, akhirnya cuma untuk sebagai wisata aja. Nah, begitu keluar dari bunker dan kena angin segar lagi, asli ini nikmat banget sih. Bunker Kali Adem ini ngasih tahu kita bahwa seberat apapun sebuah tempat pernah terluka, tawa, dan kebahagiaan selalu punya jalan kembali pulang. Saya Ardian Boy Wicaksono, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.